Gila bro, pusing 7 keliling nggak sih zaman sekarang? Selama ini kita sering dengar Indonesia itu negara impor. Tapi hari ini, cerita itu berubah 180 derajat. Di ujung timur Indonesia, di Papua, terjadi sebuah keajaiban yang bikin negara tetangga melongo. Gudang beras kita di Merauke. Bukan cuma penuh, tapi luber, surplus gila-gilaan. Dan lu tahu apa rencana Pak Menteri? Kita nggak bakal diem aja. Kita bakal hajar pasar tetangga. Kita bakal ekspor beras ke Papua Nugini. Kenapa kita punya keunggulan besar? Karena kompetitor seperti Thailand dan Vietnam butuh waktu pengiriman lama, sekitar 14 hari. Sedangkan kita berbatasan langsung. Biaya logistik kita sangat efisien. Di video ini gue bakal bedah strategi geografis ini. Gimana caranya Indonesia mengoptimalkan keunggulan lokasi untuk memenangkan pasar. Dan kenapa petani milenial di sana gajinya bisa ngalahin gaji menteri. Tapi sebelum kita bedah strateginya, gue mau lu lakuin satu hal penting. Tekan tombol subscribe dan nyalain loncengnya. Sekarang, kenapa? Karena wawasan kebangkitan pangan kayak gini nggak akan lu temuin di sekolah manapun. Biar kita bangga dan siap bareng. Udah, oke, kita gas. Strategi tetangga dekat, membangun jembatan pangan. Oke bro, tarik napas lu dalam-dalam. Rasain angin segar dari timur Indonesia. Kita udah dengar beritanya, Merauke sedang produktif. Tapi, punya barang banyak itu baru setengah jalan, punya gudang penuh itu baru langkah awal. Tantangan berikutnya adalah distribusi dan pasar. Kalau cuma disimpan di gudang tanpa perputaran, nilai ekonomi bagi petani kurang optimal. Disinilah strategi negara diperlukan. Kita masuk ke pembahasan strategis, gua nyebutnya. Strategi tetangga dekat. Ini adalah rencana bagaimana beras dari tanah Papua bisa memenuhi kebutuhan negara tetangga. Mari kita bedah peta kekuatannya, BAB 1. Logika efisiensi logistik. Coba lu bayangin. Lu tinggal di sebuah rumah, lu butuh bahan pokok. Ada dua pilihan tempat beli. Pilihan A, pusat belanja besar tapi lokasinya jauh. Ongkos kirim tinggi. Waktu tempuh lama. Pilihan B, warung tetangga di sebelah rumah. Akses mudah. Ongkos kirim minim. Sebagai konsumen rasional. Pilihan B sangat menarik. Itu logika dasar ekonomi. Efisiensi. Nah, sekarang kita terapkan logika ini ke skala negara. Tetangga kita itu namanya Papua Nugini. Negara ini satu daratan dengan kita, berbatasan langsung dengan Papua. Selama ini, pasokan beras mereka banyak didatangkan dari negara produsen lain, Thailand dan Vietnam. Secara geografis, negara tersebut letaknya cukup jauh dari Papua Nugini. Pengiriman dilakukan lewat jalur laut yang panjang. Waktu tempuh bisa memakan waktu 7-14 hari. Risiko cuaca dan biaya logistik menjadi faktor penentu harga. Di sinilah Indonesia memiliki keunggulan. Kita punya posisi tawar yang unik di Merauke. Gudang kita memiliki stok yang cukup. Jarak kita ke mereka sangat dekat, berbatasan darat. Kalau menggunakan jalur laut dari Pelabuhan Merauke ke Port Moresby, itu jauh lebih efisien dibanding dari negara lain. Logika ini kuat, biaya logistik kita lebih kompetitif, kesegaran barang lebih terjaga, dan supply lebih cepat sampai. Di dunia dagang, efisiensi adalah kunci. Dan dalam konteks Papua Nugini, Indonesia memiliki keunggulan lokasi yang strategis. BAB 2, potensi pasar, peluang ekonomi. Tapi bang, emang pasarnya potensial? Jangan salah, mari kita bedah datanya. Populasi Papua Nugini cukup signifikan, sekitar 10 juta jiwa. Bagi produsen beras, itu adalah pasar yang potensial. Pemerintah kita menargetkan untuk menyuplai kebutuhan bagi sebagian penduduk di sana. Target yang realistis, lu bayangin. Jutaan orang butuh asupan pokok tiap hari. Permintaan beras per tahun mencapai angka ratusan ribu ton. Selama ini pangsa pasar itu diisi oleh negara lain. Sekarang, kita punya kesempatan untuk masuk dan bersaing. Dampaknya, pendapatan akan mengalir ke petani Merauke. Devisa masuk ke kas negara. Ekonomi daerah tumbuh. Dan ingat satu hal, Papua Nugini memiliki standar kebutuhan tertentu. Mereka butuh beras kualitas baik. Dan lahan sawah di Merauke dengan teknologi modern sanggup menghasilkan kualitas tersebut. Jadi ini bukan cuman soal melepas stok, ini soal ekspor produk berkualitas. Kita jual solusi pangan buat tetangga. BAB 3, semangat putra daerah Pak Yans. Strategi negara itu penting, tapi pelakunya adalah manusia. Gua mau ajak lu kenalan sama sosok inspiratif di timur ini. Namanya disebut dalam laporan Pak Yans. Pak Yanse adalah representasi semangat petani dan pengusaha lokal Merauke. Dia memahami potensi tanahnya,
Bertahun-tahun, dia melihat tantangan distribusi dari wilayah timur ke barat Indonesia karena ongkos logistik. Kadang harga di tingkat petani tertekan, tapi tahun ini Pak Yance punya optimisme baru. Dia menyampaikan data, gudang Bulog kami optimal. Target terlampaui, tahun depan proyeksi produksi meningkat. Kami sudah surplus. Ada kebanggaan di sana. Tanah yang dulu dianggap menantang, sekarang jadi lumbung pangan. Pak Yance punya inisiatif. Dia menjalin komunikasi dengan mitra dagang. Dia tahu kualitas beras Merauke kompetitif. Dia meminta dukungan. Izinkan kami menjadi eksportir. Izinkan kami memperluas pasar ke tetangga. Ini momen penting. Inisiatif tumbuh dari daerah. Keinginan untuk mandiri dan maju. Pak Yance mewakili semangat baru Papua Selatan. Dari Merauke untuk pasar global. Bab 4, dukungan kebijakan karpet merah, dan inilah bagian terbaiknya. Respon pemerintah terhadap semangat ini sangat positif. Dulu proses ekspor mungkin menghadapi tantangan administrasi. Tapi hari ini, Menteri Pertanian memberikan dukungan penuh. Silakan jadi eksportir pertama, saya dukung. Dukungan ini bukan sekadar kata-kata. Ada komitmen untuk mempermudah regulasi. Pemerintah hadir sebagai fasilitator, membuka jalan. Pesannya jelas, fokuslah pada produksi dan kualitas. Urusan administrasi dan diplomasi akan didukung penuh. Inilah sinergi yang kita butuhkan. Kolaborasi antara semangat rakyat dan dukungan negara. Kalau dua hal ini ketemu, akselerasi ekonomi bisa terjadi. Target ekspor menjadi rencana kerja yang konkret. BIB 5, visi besar, desentralisasi pangan. Jadi apa artinya semua ini buat Indonesia? Ini lebih dari sekadar jualan beras. Strategi ekspor ke Papua Nugini ini adalah proyek percontohan. Ini adalah bukti konsep zonasi pangan. Indonesia negara kepulauan. Ongkos kirim antar pulau itu tantangan. Dulu sentra produksi terpusat, distribusi mahal. Sekarang strateginya diubah. Setiap pulau besar didorong punya kemandirian lumbung. Papua Selatan jadi lumbung buat Indonesia Timur dan ekspor Pasifik. NTT jadi lumbung komoditas tertentu buat wilayah sekitar. Sumatera jadi lumbung sawit dan kopi. Kepulauan Riau jadi lumbung produk segar buat pasar terdekat. Ini strategi desentralisasi. Tujuannya, 1. Menekan inflasi, distribusi lebih pendek, harga stabil. 2. Ketahanan nasional. Risiko gagal panen di satu wilayah tidak melumpuhkan nasional. 3. Kekuatan ekonomi daerah, uang berputar di daerah, petani sejahtera di tanahnya sendiri. Kita sedang membangun jaringan ketahanan pangan, dan Merauke adalah salah satu simpul yang mulai membuka akses pasar internasional. Kesimpulan bagian ini. Jadi bro, berita soal ekspor beras ini adalah sinyal positif. Tanda bahwa potensi pertanian kita mulai tergarap optimal. Lahan yang dulu diragukan, sekarang membuktikan diri dengan hasil nyata. Kita punya keunggulan lokasi, kita punya dukungan teknologi, kita punya kebijakan yang mendukung, dan kita punya SDM tangguh. Indonesia tidak lagi sekadar pasar. Sekarang kita mulai mengisi pasar tetangga dengan produk kebanggaan kita. Kompetitor punya keunggulan masing-masing, tapi kita punya keunggulan batas darat dengan pasar potensial. Itu kartu as kita. Siap-siap. Mungkin sebentar lagi beras produksi Merauke akan menjadi pilihan utama di negara tetangga. Dan manfaat ekonominya akan dirasakan langsung oleh petani kita. Inilah arti dari kemandirian, mampu memenuhi kebutuhan sendiri dan berkontribusi bagi kebutuhan kawasan. Poin pertama, kebangkitan lumbung pangan timur. Oke bro, tarik napas lu dalam-dalam. Tadi kita udah bicara strategi di atas meja. Sekarang ayo kita turun ke tanah, kita terbang jauh ke ujung timur Indonesia, ke tanah Papua Selatan. Tepatnya di Merauke dulu. Kalau orang dengar kata sawah, yang kebayang pasti sentra produksi di Jawa. Papua sering diasosiasikan dengan pangan lokal lain atau lahan yang belum tergarap. Banyak yang ragu tentang potensi pertanian padi di sana. Tapi hari ini, keraguan itu dijawab dengan aktivitas panen yang intensif. Dijawab dengan hasil produksi yang mengisi penuh gudang logistik. Kita masuk ke bukti nyata nomor 1, gue nyebutnya. Optimalisasi potensi timur. Mari kita bedah datanya. BAP 1, rekor produksi angka yang berbicara. Data itu objektif bro. Fakta di Merauke per September 2025 ini memberikan gambaran positif. Coba lihat gudang Bulog di sana. Biasanya target penyerapan beras petani ditetapkan dengan perhitungan matang. Target awal tahun ini dipatok di angka 15.700 ton. Itu angka yang signifikan buat daerah yang sedang berkembang sektor pertaniannya.
Tapi realisasinya, belum juga akhir tahun, angka itu sudah terlampaui, tembus ke hampir 16.000 ton, kapasitas gudang terisi penuh, petugas gudang bekerja ekstra untuk menata stok. Ini adalah indikator paling sederhana. Barangnya ada, melimpah, dan proyeksinya ke depan. Prediksi tahun depan, 2026, potensi surplus beras di Merauke diproyeksikan bisa mencapai angka yang sangat besar, ratusan ribu ton. Angka ini adalah potensi surplus, bukan cuma target serapan. Lu tahu jumlah segitu, sebanyak apa? Itu cukup buat memenuhi kebutuhan pokok masyarakat luas di wilayah tersebut dan sekitarnya. Itu cukup buat bikin Merauke bukan cuma mandiri, tapi jadi pemasok. Dulu, beras dikirim dari Jawa ke Papua. Biaya logistik tinggi, harga menyesuaikan. Sekarang, harapannya, beras dari Papua bakal dikirim ke wilayah lain. Ini adalah definisi dari kemandirian pangan wilayah. Lahan yang tadinya konsumen, sekarang jadi produsen. BAB2, transformasi indeks pertanaman. Melawan waktu. Kok bisa bang? Emang tanahnya nambah luas. Tanahnya tetap bro, tapi pola pengelolaannya yang berubah total. Di dunia pertanian, ada istilah teknis namanya indeks pertanaman atau IP. Bahasa gampangnya, berapa kali lu bisa panen dalam setahun di tanah yang sama? Dulu, di Merauke, rata-rata lahan cuma bisa ditanami 1 kali setahun atau IP 100. Kenapa? Karena mengandalkan curah hujan, sawah tadah hujan, pas hujan turun, tanam, pas kemarau, lahan istirahat, produktivitas terbatas. Nah sekarang, intervensi teknologi masuk, pemerintah mengoptimalkan lahan tersebut. Dibangunlah saluran irigasi, dipasanglah pompa air kapasitas besar, program pompanisasi, air sungai yang melimpah di Papua, dialirkan ke sawah-sawah pas musim kemarau. Hasilnya, lahan yang tadinya istirahat menjadi produktif kembali. Targetnya adalah peningkatan IP menjadi 200 bahkan 300. Artinya, panen 2-3 kali setahun. Padi, panen langsung olah tanah, tanam lagi. Tanahnya produktif sepanjang tahun. Lu bayangin efeknya ke pendapatan petani. Dulu panen sekali, sekarang berpotensi 3 kali. Pendapatan mereka meningkat signifikan. Ini bukan kebetulan. Ini adalah manajemen sumber daya air. Bukti kalau teknologi bisa meningkatkan produktivitas lahan. Tentu prosesnya bertahap. Tapi di lahan percontohan, hasilnya sudah terlihat. Cerita emosional. Mas Maria dan lahan produktif. Biar lu ngerasain dampaknya. Gua mau bawa lu ke distrik Tanah Miring, Merauke. Ketemu sama tokoh ilustrasi. Mas Maria ini petani asli Papua. Tangguh. Dia punya tanah keluarga luas. Tapi dulu, produktivitasnya terbatas karena air. Susah kakak. Air susah. Kita tunggu hujan saja katanya dulu. Kalau lagi nggak musim tanam. Pendapatan keluarga menurun, kebutuhan anak sekolah jadi tantangan. Tapi tahun ini beda. Sejak ada saluran irigasi baru, sejak ada dukungan alat mesin pertanian, Mas Maria aktif di sawah sepanjang tahun. Bulan Januari panen, bulan Mei panen lagi, bulan September panen lagi. Gua sampai salut. Mas, lelah tidak kerja terus, dia tersenyum. Lelah kakak, tapi hati senang. Lihat itu padi. Dia nunjuk hamparan sawahnya. Dulu tanah ini diam, sekarang dia seperti hidup. Dia kasih kita hasil terus. Anak saya yang kuliah di Jayapura, biayanya aman. Lu denger itu bro, tanah yang memberi kehidupan. Tanah di Merauke itu subur. Begitu didukung air dan teknologi, produktivitasnya optimal. Mas Maria sekarang bukan cuma petani subsisten. Dia udah jadi pelaku usaha tani. Gabahnya dibeli Bulog, hasilnya diputer buat kebutuhan dan tabungan. Melihat Mas Maria panen 3 kali setahun, itu adalah bukti nyata bahwa pemerataan ekonomi sedang berjalan. Pembangunan menyentuh wilayah timur. Saudara kita di sana punya kesempatan yang sama buat sejahtera dari tanahnya sendiri. BAB3. Produktivitas yang melompat. Satu lagi fakta teknis, bukan cuma frekuensi panennya yang nambah, tapi hasil perpanennya juga meningkat. Dulu, dengan cara konvensional, 1 hektar sawah mungkin menghasilkan 3-4 ton gabah kering panen. Sekarang, dengan benih unggul, pemupukan berimbang, dan mekanisasi, angkanya bisa mencapai 6-7 ton per hektar. Coba hitung. Luas lahan sama, biaya operasional terukur, tapi hasilnya meningkat. Ini namanya efisiensi. Kalau dulu pendapatan per panen sekian, sekarang bisa naik signifikan. Ditambah frekuensi panen yang lebih sering. Pendapatan tahunan petani meningkat pesat. Kesejahteraan petani terangkat. BI 4. Pentingnya buat kita semua. Ketahanan nasional.
Oke Bang, Mesh Maria Sejahtera, terus apa hubungannya sama gua di Jakarta? Hubungannya erat banget bro, stabilitas pasokan dan harga. Kalau Merauke sukses jadi lumbung pangan, maka kebutuhan beras di Indonesia Timur, Papua, Maluku, NTT bisa dipenuhi dari sana. Nggak perlu lagi kirim beras dari Jawa atau Sulawesi dengan biaya logistik tinggi. Artinya apa? Stok di Jawa bisa diamankan untuk kebutuhan wilayah barat. Atau bisa diekspor buat nambah devisa. Beban logistik nasional berkurang, harga beras lebih stabil, inflasi terjaga, daya beli gaji lu di Jakarta lebih terjaga karena harga kebutuhan pokok stabil. Keberhasilan Merauke adalah benteng pertahanan bagi ketersediaan pangan nasional. Ini adalah strategi desentralisasi pangan. Kita punya sentra produksi baru yang kuat di timur, BABO 5. Pesan gotong royong. Keberhasilan ini bukan kerja satu pihak. Ini kerja kolaborasi. Ada petani, TNI yang bantu cetak sawah, kementerian yang kasih pompa, BUMN yang menyerap gabah, swasta yang dukung sarana. Ini adalah wajah gotong royong modern dan kita. Peran kita adalah mendukung optimisme ini. Faktanya, berasnya ada, gudangnya penuh, petaninya produktif. Kita harus bangga bahwa saudara kita di Papua Selatan sedang memimpin upaya ketahanan pangan nasional. Mereka adalah wilayah yang terdepan dalam inovasi pertanian skala luas. Kesimpulan bagian ini. Jadi bro, lumbung pangan Merauke itu nyata. Surplus beras di sana itu fakta. Peningkatan kesejahteraan petani di sana itu data. Ini adalah bukti bahwa kalau Indonesia fokus, lahan potensial bisa menjadi sumber produktivitas tinggi. Dan yang paling penting, ini ngasih kita keyakinan bahwa di tengah tantangan pangan dunia 2026, di tengah dinamika iklim, Indonesia punya cadangan strategis yang sedang tumbuh di ufuk timur. Selanjutnya, gue bakal bahas gimana caranya kesuksesan ini bisa menarik minat generasi muda. Bukan sekadar bertani konvensional, tapi menjadi manajer pertanian atau agripreneur yang profesional. Siap buat lihat wajah baru pertanian Indonesia. Kita masuk ke poin transformasi SDM. Regenerasi petani. Transformasi sumber daya manusia. Oke bro, tarik napas lu. Tadi kita udah lihat lahan dan infrastruktur. Tapi pertanyaannya sekarang, siapa yang bakal mengelola itu semua? Apakah kita akan membiarkan lahan luas itu dikelola dengan cara lama, dengan tenaga fisik semata? Jawabannya, tidak efisien. Disinilah masuk elemen kunci. Regenerasi petani atau kebangkitan petani muda. Dengerin gua. Selama ini, kalau dengar kata petani, mungkin masih terbayang cara konvensional, lahan basah, panas terik, hasil terbatas. Ubah persepsi itu sekarang. Di Merauke, di Kalimantan Tengah, di sentra pangan baru. Wajah pertanian kita sedang bertransformasi. Pelakunya muda, adaptif dengan teknologi. Mereka bukan lagi pekerja lahan. Mereka adalah operator teknologi pangan. Mereka adalah manajer agribisnis. Mari kita bedah transformasinya. BAB 1. Mekanisasi total pertanian modern. Kunci pertama buat menarik minat generasi muda adalah teknologi. Generasi muda suka efisiensi, suka inovasi. Pemerintah memahami hal ini, makanya strategi di lumbung pangan baru adalah mekanisasi. Lu nggak bakal lihat lagi proses tanam manual yang memakan waktu. Yang lu lihat adalah barisan alat mesin pertanian modern combine harvester, mesin panen kombinasi. Mesin ini memotong, merontokkan, dan memasukkan gabah ke karung secara otomatis. Pekerjaan yang butuh banyak orang dan waktu lama selesai dalam hitungan jam. Operatornya mengendalikan mesin dengan nyaman. Traktor roda 4, pengolahan tanah skala luas. Membajak lahan 5 hektar bisa selesai dalam waktu singkat. Tanah siap tanam lebih cepat. Drone pertanian. Teknologi presisi dulu pemupukan dilakukan manual. Sekarang, tim Brigade Pangan menggunakan drone. Penyebaran pupuk dan benih dilakukan dari udara. Presisi, cepat. 1 hektar selesai dalam hitungan menit. Petaninya mengendalikan dari pematang. Ini bukan rencana masa depan. Ini sudah berjalan di lapangan. Alat mesin pertanian canggih ini digelontorkan untuk meningkatkan efisiensi. Tujuannya apa? Supaya pertanian jadi sektor yang menarik. Supaya sawah dilihat sebagai arena produktivitas yang menjanjikan. BAB 2. Potensi pendapatan, hitungan ekonomi. Oke bang, teknologinya canggih, tapi hasilnya gimana? Nah, ini dia intinya. Mari kita bedah hitungan pendapatan petani muda atau brigade pangan yang mengelola lahan modern ini secara kelompok. Data dari lapangan menyebutkan angka yang kompetitif.
Dengan sistem modern, dengan skala lahan yang luas, satu orang atau kelompok mengelola puluhan hektar. Potensi penghasilan bersih mereka bisa mencapai angka belasan juta rupiah per bulan. Bahkan ada proyeksi mencapai 20 juta di desa, di mana biaya hidup relatif terjangkau. Coba bandingkan dengan standar gaji profesional di kota besar. Angkanya sangat bersaing. Bahkan, jika dibandingkan dengan gaji pokok pejabat negara tertentu, pendapatan dari hasil tani modern ini bisa setara. Ini adalah revolusi pendapatan. Kenapa bisa besar? Karena skala dan efisiensi. Dulu, satu petani menggarap lahan sempit. Hasil pas-pasan. Sekarang dengan mesin kapasitas garap meningkat berkali-kali lipat. Biaya tenaga kerja efisien karena mekanisasi. Hasil panen meningkat karena teknologi. Matematikanya masuk akal. Volume besar ditambah biaya efisien sama dengan profit optimal. Jadi kalau ada yang bilang bertani itu kurang menjanjikan. Mungkin mereka belum melihat model pertanian modern yang sedang dikembangkan ini. Cerita emosional. Kisah Rico kembali ke desa, biar lu ngerasain perubahannya. Gua mau ceritain kisah ilustrasi lapangan. Sebut aja namanya Rico. Rico ini lulusan sarjana pertanian. Awalnya dia memilih bekerja di sektor formal di Jakarta. Gajinya standar kota besar, kelihatannya mapan, tapi biaya hidup di kota tinggi. Sewa tempat tinggal, transportasi, sisa pendapatannya minim. Suatu hari dia lihat perkembangan program lumbung pangan di kampung halamannya. Dia lihat teman-temannya di desa mengelola pertanian dengan alat modern. Rico penasaran. Dia kontak temannya, "Bro, hasil di sawah gimana?" Temannya jawab, "Alhamdulillah kok, bulan ini hasil bersih lumayan. Kemarin panen raya lancar pakai mesin." Rico berpikir ulang. Di kota dia menghadapi tekanan biaya hidup dan kemacetan. Di kampung, temannya produktif di lahannya sendiri dengan hasil yang baik. Akhirnya Rico mengambil keputusan. Dia kembali ke desa, dia bergabung dengan Brigade Pangan Muda. Awalnya adaptasi, tapi pas dia mulai mengoperasikan drone pertanian, dia merasakan semangat baru. Ini penerapan ilmu yang sebenarnya, mengendalikan teknologi buat pangan. 6 bulan kemudian, Rico sudah mapan di desanya. Pendapatannya bisa dialokasikan buat aset masa depan. Rumah sendiri. Dan dia punya waktu berkualitas. Pagi di lahan, siang bisa mengembangkan usaha lain. Rico pernah bilang, "Dulu gua kira sukses itu harus di gedung tinggi. Ternyata sukses itu adalah kemandirian finansial. Dan gua nemuin itu di sektor pertanian modern." Lu bayangin bro, berapa banyak potensi pemuda lain yang bisa kembali membangun desa. Program modernisasi ini adalah jalan pulang buat mereka. Membuktikan kalau masa depan ada di desa. BIB 3. Pertanian cerdas berbasis data. Apa yang terjadi di sentra pangan baru itu adalah implementasi pertanian cerdas atau smart farming. Ini bukan cuma soal mesin, ini soal data. Para petani muda ini diajarkan membaca cuaca dari aplikasi, mengecek kondisi tanah pakai sensor digital, menghitung kebutuhan pupuk secara presisi. Hasilnya, pertanian yang terukur. Risiko ditekan, hasil dimaksimalkan. Pertanian bukan lagi spekulasi alam, tapi industri yang terencana. Anak muda suka kepastian data, makanya mereka tertarik. Mereka merasa menjadi insinyur pangan. BAB 4, dampak ekonomi desa. Efek dominonya signifikan. Ketika anak muda kembali ke desa dengan pendapatan baik, ekonomi desa hidup, usaha jasa tumbuh, perdagangan lokal ramai, infrastruktur digital masuk. Desa yang tadinya sepi ditinggal merantau, sekarang jadi pusat pertumbuhan baru. Ini adalah solusi pemerataan ekonomi. Mengurangi urbanisasi yang memadati kota besar. Orang tidak perlu ke Jawa buat cari penghasilan. Di daerah masing-masing, potensi itu ada. BAB 5. Kesimpulan bagian ini. Jadi bro, transformasi SDM pertanian ini adalah kunci keberlanjutan. Alat bisa dibeli, infrastruktur bisa dibangun, tapi kalau nggak ada pengelolanya yang kompeten, tidak akan optimal. Keberhasilan menarik minat anak muda dengan teknologi dan prospek ekonomi adalah kemenangan strategis sektor pertanian kita. Kita sedang menyaksikan lahirnya generasi baru, generasi yang bangga dengan profesi di sektor pangan. Karena mereka tahu peran mereka vital bagi ratusan juta orang. Jadi, buat lu yang sedang mencari arah karir, coba lihat potensi di sektor ini. Siapa tahu masa depan lu ada di sana, menjadi pengendali teknologi pangan. Sekarang, setelah kita punya barangnya, tempatnya, dan orangnya, tinggal satu lagi yang perlu kita bahas.
Visi besarnya, peta jalannya, mau dibawa kemana kapal besar pangan Indonesia ini. Visi besar, kemandirian per pulau dan ekspor zonasi. Oke bro, tarik napas lu. Kita udah lihat bukti di Merauke, kita udah lihat semangat anak muda yang balik ke sawah. Sekarang gua mau ajak lu melihat Indonesia dari perspektif strategis. Lihat negara kita, ribuan pulau, terbentang dari Sabang sampai Merauke, luasnya luar biasa. Selama ini, luasnya wilayah kita sering dianggap sebagai tantangan logistik. Ongkos kirim antar wilayah tinggi, perbedaan harga antar pulau signifikan. Itu tantangan klasik sentralisasi. Tapi hari ini, ada sebuah visi besar yang sedang dijalankan, sebuah strategi yang mengubah tantangan geografis menjadi kekuatan. Strategi itu bernama kemandirian per pulau dan ekspor zonasi. Negara ingin membangun ketahanan pangan di setiap wilayah utama. Mari kita bedah rencana besarnya BAB1. Desentralisasi pangan, coba bayangin sebuah sistem yang efisien. Setiap wilayah memiliki pusat produksinya sendiri, visi pemerintah jelas. Setiap pulau besar diharapkan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Jawa, fokus memenuhi kebutuhan penduduknya yang padat. Sumatera, memiliki lumbung sendiri. Kalimantan memiliki lumbung sendiri termasuk untuk IKN Sulawesi, lumbung untuk Indonesia Tengah, Papua, lumbung untuk Indonesia Timur. Tujuannya apa? 1. Efisiensi, logistik, dan harga. Mengurangi ketergantungan pengiriman jarak jauh antar pulau untuk kebutuhan pokok. Beras untuk Papua diproduksi di Papua. Biaya logistik turun, harga lebih stabil dan adil bagi masyarakat setempat. 2. Keamanan nasional. Jika ada gangguan cuaca atau transportasi di satu wilayah, wilayah lain tetap memiliki stok mandiri. Ini adalah strategi pertahanan pangan yang fundamental. Sistem cadangan berlapis. 3. Pemerataan ekonomi, uang berputar di daerah masing-masing. Petani lokal sejahtera. Menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa. Ini adalah perubahan pola pikir dari sentralisasi menuju desentralisasi pangan. Membangun benteng pangan yang tangguh di setiap wilayah. BAB 2. Strategi ekspor zonasi, tetangga terdekat. Dan inilah bagian strategisnya. Kalau setiap pulau sudah mandiri, sisanya atau surplusnya dikemanakan, dikirim ke Jawa lagi. Kurang efisien, lebih baik dijual ke pasar ekspor terdekat. Kita manfaatkan posisi geografis kita optimalkan pasar Asia Tenggara dan Pasifik. Pemerintah sudah memetakan zonasi ekspor yang cerdas. Mari kita bedah. Zona 1, Papua Selatan ke Pasifik, Merauke surplus beras. Tetangganya Papua Nugini butuh beras, mereka berbatasan darat. Sangat efisien untuk suplai ke sana dibanding mendatangkan dari negara jauh. Kita unggul dalam waktu, harga, dan kualitas. Papua Selatan berpotensi jadi pemain kunci di pasar Pasifik. Zona 2, Nusa Tenggara Timur ke Timor Leste dan Australia. NTT dekat dengan Timor Leste dan Australia Utara. Potensi ekspor ternak sapi, jagung, atau hortikultura sangat terbuka. NTT menjadi gerbang selatan pangan Indonesia. Zona 3, Sumatera ke Asia Selatan. Sumatera di bibir Samudra Hindia, pasar di seberang sana besar. India, mereka butuh sawit, pinang, kopi. Jalur logistik dari pelabuhan di Sumatera ke India jauh lebih efisien. Sumatera adalah lumbung ekspor barat. Zona 4, Kepulauan Riau dan Kalimantan ke Malaysia dan Singapura. Tetangga dekat yang memiliki daya beli tinggi. Singapura butuh sayur, ayam, telur segar setiap hari. Malaysia Timur butuh pasokan pangan. Kepri dan Kalimantan ada di posisi strategis, kita suplai kebutuhan mereka, kita jadi mitra pangan utama. Devisa mengalir deras ke petani kita di perbatasan. Lu lihat polanya, kita nggak lagi main pusat, kita main perbatasan. Kita menjadikan daerah perbatasan bukan sebagai wilayah terluar yang sepi, tapi sebagai teras depan yang aktif berdagang dengan dunia. Inilah strategi menguasai pasar lewat efisiensi logistik. Cerita emosional, Pak Laode dan kapalnya. Biar lu paham maknanya. Gua mau ceritain kisah ilustrasi lapangan tentang Pak Laode, pedagang antar pulau di Indonesia Timur. Dulu Pak Laode menghadapi tantangan biaya tinggi. Dia bawa komoditas dari pulau kecilnya mau dijual. Harus bawa jauh ke pelabuhan besar di Jawa atau Sulawesi. Di jalan, risiko cuaca, biaya bahan bakar tinggi, sampai di tujuan, harga bersaing ketat, margin tipis. Dia sering berharap ada akses pasar yang lebih dekat. Sekarang, ceritanya berubah. Pemerintah membuka akses pelabuhan ekspor langsung di wilayah timur. Pak Laode nggak perlu jauh-jauh lagi. Dia bisa langsung arahkan kapalnya ke negara tetangga terdekat atau pelabuhan hub internasional di wilayahnya.
Gue pernah ilustrasikan pertemuannya. Wajahnya cerah, bank sekarang lebih efisien, bahan bakar irit, harga jual di pasar ekspor kompetitif. Orang pulau sekarang bisa akses pasar global langsung. Lu bayangin bro, kemudahan akses ekonomi itu rasanya melegakan. Pak Laode bisa mensejahterakan nelayan dan petani di pulaunya. Ini adalah bentuk keadilan sosial yang nyata. Pemerataan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Mau lu di Jawa, Papua, atau Riau. Punya kesempatan yang sama buat maju dari potensi daerah sendiri. BAB 3. Reformasi birokrasi, membuka jalan. Tapi strategi ini butuh dukungan birokrasi yang lincah. Kalau ngurus izin ekspor lama, momentum hilang. Makanya poin penting dalam peta jalan ini adalah debirokratisasi. Pak Menteri Pertanian sudah memberikan contoh, mempermudah proses legalitas bagi eksportir yang memenuhi syarat. Fokus pemerintah adalah memfasilitasi. Pemerintah sadar kompetisi global itu soal kecepatan. Kalau kita lambat, pasar diambil kompetitor. Makanya budaya kerja diubah dari sekadar wacana menjadi AKSI nyata. Target cetak sawah dan peningkatan produksi itu adalah target strategis. Agar kita sejajar dengan negara produsen pangan dunia, kita mau jadi pemain inti. Dan untuk itu birokrasi harus responsif, digitalisasi, transparansi, memberikan karpet merah buat siapa aja termasuk petani milenial yang mau memajukan pangan bangsa. BAB 4, kesimpulan visi menuju lumbung pangan dunia 2045. Jadi bro, apa arti semua ini? Ini artinya kita punya harapan dan arah. Indonesia sedang menapaki jalan menuju lumbung pangan dunia 2045. Saat dunia menghadapi tantangan pangan, Indonesia akan berdiri tegak sebagai mitra solusi. Negara yang subur dan produktif. Peta jalannya udah jelas. 1. Mandiri per pulau. Untuk stabilitas harga dan keamanan. 2. Ekspor zonasi. Untuk efisiensi logistik dan devisa. 3. Modernisasi, untuk menarik anak muda dan meningkatkan kesejahteraan. 4. Birokrasi cepat. Untuk daya saing, ini adalah strategi besar yang diperhitungkan dunia. Mereka tahu potensi Indonesia sangat besar jika dikelola dengan benar. Dan lu, kita semua adalah bagian dari gerakan besar itu. Jangan cuma nonton, ambil peran. Entah jadi petani milenial, pedagang antar pulau, investor, atau minimal jadi konsumen yang bangga beli produk pangan bangsa sendiri. Penutupan bagian ini, visi ini besar, tantangannya pasti ada, tapi melihat semangat di lapangan, melihat kemajuan di Merauke dan daerah lain, kita optimis, kita bisa. Indonesia itu hebat bro, tanah kita potensial, orang kita pekerja keras, tinggal kita satukan langkah, kita pasti jadi unggul. Sekarang gua mau rangkum semua pembahasan kita ini jadi satu kesimpulan akhir yang padat, biar lu pulang dari nonton video ini dengan semangat baru dan wawasan yang luas. Rangkuman, kebangkitan raksasa pangan. Jadi lu lihat sendiri kan bro, informasi tentang Merauke dan Papua Nugini ini bukan cuma soal perdagangan beras. Ini adalah sinyal positif ke seluruh dunia bahwa Indonesia, potensi besar yang selama ini dinanti, sudah bangun. Kita menemukan cara untuk bersaing dengan negara produsen lain. Bukan dengan kompetisi harga semata, tapi dengan keunggulan logistik. Kita menemukan cara buat menarik minat generasi muda ke sektor pertanian. Bukan dengan paksaan, tapi dengan teknologi dan nilai ekonomi yang menjanjikan. Visi besar kemandirian per pulau itu sedang berjalan. Merauke adalah buktinya. Lahan yang dulu belum optimal, sekarang jadi lumbung harapan. Petani yang dulu konvensional, sekarang bertransformasi menjadi pengusaha tani yang sejahtera. Ini adalah momentum kita. Harus kita jaga, harus kita lanjutkan konsistensinya. Sekarang gua mau lempar pertanyaan strategis ke lu, melihat potensi surplus yang signifikan di Merauke ini. Menurut lu, langkah prioritas apa yang harus diambil pemerintah selanjutnya? Opsi A, ekspansi ekspor, optimalkan pasar Papua Nugini, Pasifik, bahkan Australia. Tingkatkan devisa negara, posisikan kita sebagai pemain utama pangan global. Opsi B, prioritas cadangan, tahan dulu. Pastikan stok dalam negeri melimpah ruah. Amankan kebutuhan rakyat Indonesia sepenuhnya, baru memikirkan pasar luar. Prinsip kehati-hatian, mana pilihan lu? Tim devisa atau tim stok aman? Tulis jawaban dan alasan lu di kolom komentar di bawah. Gua pengen lihat seberapa jauh visi strategis subscriber tarik tuas. Dan dengerin gua. Video ini ngasih lu gambaran besarnya atau makro. Tapi kalau lu mau tahu cara melakukannya atau mikro. Kalau lu mau tahu gimana caranya,
Mulai jadi petani milenial modal efisien. Gimana cara mengolah lahan terbatas jadi produktif? Atau teknis budidaya yang menghasilkan panen berkualitas. Wajib subscribe ke channel kedua kita. Cangkul Tua. Tautannya ada di deskripsi dan di kolom komentar. Di sana kita nggak bicara teori kebijakan. Di sana kita bicara praktek. Kita belajar pengolahan tanah, kita belajar menanam, kita belajar jadi wirausaha tani yang tangguh. Biar lu nggak cuma jadi penonton kesuksesan orang lain, tapi lu jadi pelakunya. Terakhir, gua mau lu lakuin satu hal penting. Berikan like kalau video ini bikin lu makin bangga jadi bagian dari Indonesia. Dan tekan tombol subscribe channel ini beserta loncengnya. Kenapa? Karena panduan kebangkitan ekonomi dan geopolitik kayak gini, yang membahas peluang di balik berita, gak akan lu temuin di sekolah manapun. Kita belajar membaca peluang, kita belajar jadi pemenang di negeri sendiri, biar kita siap bareng masa depan pangan bangsa. Dan isi dompet lu, itu sepenuhnya ada di tangan keputusan lu sendiri, bukan tergantung faktor eksternal. You are in control. Cabut. Disclaimer, video ini adalah analisis ekonomi dan kebijakan publik berdasarkan data berita dan pernyataan resmi pemerintah terkini. Angka produksi dan proyeksi surplus adalah estimasi target pemerintah yang dapat berubah tergantung kondisi lapangan dan cuaca. Konten ini bertujuan untuk edukasi dan membangun optimisme nasional.